teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas dua sisi yang sangat menarik. Satu sisi tentang tantangan etika digital ASN, yaitu kasus ASN menggunakan fake GPS untuk presensi, dan di sisi lain ada semangat reformasi yang luar biasa melalui inovasi mal pelayanan publik berbasis digital. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin memperkenalkan empat narasumber yang luar biasa. Ada Kak Irma, Kak Aulia, Bang Harun, dan Bang Baim. Baik, sebelum kami mulai, mari kita semua saksikan video berikut ini. Sebanyak 400 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Siluman Bengkulu melakukan kecurangan dalam presensi online. Setelah melihat tayangan tadi, menurut sudut pandang Bang Baim nih, apa sih penyebab utama fenomena fake GPS bisa terjadi? Menurut saya, kegagalan ini bersumber dari manajemen ASN yang belum adaptif terhadap pengawasan digital. Sistem aksepsi online hanya dilihat sebagai formalitas, bukan sebagai bagian dari integritas kinerja. Ditambah lagi, minimnya kontrol pengawasan real time dan belum adanya sistem deteksi anomali membuat penyalahgunaan seperti fake GPS mudah terjadi. Terima kasih Bang Baim atas jawabannya. Selanjutnya, kita lempar ke Kak Irma. Bagaimana sih tanggapan Kakak terhadap fenomena ini? Baik, untuk saya sendiri itu saya tambahkan saja ya. Yang pertama itu ada budaya disiplin itu belum sepenuhnya tertanam. Banyak ASN yang masih banyak menganggap kehadiran fisik itu sebagai tujuan bukan output kerja. Yang kedua itu aplikasi digunakan juga belum terintegrasi dengan sistem evaluasi kinerja harian, sehingga manipulasi presensi itu tidak langsung berdampak pada tunjangan ataupun evaluasi. Saja. Baik Kak, budaya disiplin ya Kak intinya. Lalu ke Bang Harun nih, bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali? Kak Siti, sebenarnya solusinya itu ada dua ya. Yang pertama dari sisi teknologi dan mentalitas. Untuk sisi teknologi sendiri itu sebenarnya kita butuh sistem absensi yang berbasis biometrik dan terintegrasi dengan lokasi dan waktu secara akurat. Sehingga dapat mendeteksi kejanggalan jika lokasi itu ditemukan secara otomatis. Lalu selanjutnya dari sisi mentalitas itu harus ada penguatan nilai berakhlak, khususnya akuntabilitas dan integritas melalui pelatihan dan pembinaan rutin. Menarik jawaban dari Bang Harun ya. Terakhir, menurut Kak Aulia, adakah cara alternatif yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian ini terulang kembali? Saya pikir ke depannya kita harus mengubah cara ukur kinerja dari kehadiran ke capaian kerja nyata. Contohnya dari pengisian e-kinerja secara real time, menurut saya itu lebih efektif dibandingkan presensi. Begitu Kak Siti. Oke, mantap sekali. Setelah membahas nih, kita sudah membahas sisi buruknya. Nah, sekarang kita geser ke sisi positifnya nih, supaya nggak melulu ASN itu dicap buruk. Sebelumnya, mari kita tonton video singkat berikut ini. Oke, sudah kita tonton ya. Mari kita lanjutkan diskusinya. Bang Baim, menurut Abang ini, apa sih kunci keberhasilan MPP digital sejauh ini? Baik Kak Siti, menurut saya kunci keberhasilan MPP digital adalah literasi digital ASN dan kesederhanaan akses layanan untuk masyarakat. Ini bukan sekedar soal infrastruktur, tapi soal budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Kembali ke masalah budaya ya, Bang ya. Kalau menurut Kak Irma sendiri, bagaimana sih proses adopsi dan adaptasinya? Baik, terima kasih Kak Siti. Menurut saya sendiri ya, prosesnya itu bisa dimulai dengan pemetaan layanan yang paling dibutuhkan masyarakat. Kemudian membangun sistem terintegrasi bersama dengan instansi lain seperti kepolisian, imigrasi, maupun perbankan. Itu saja, Mbak. Siap, siap Kak, terima kasih. Siap, selanjutnya kita ke Bang Harun. Kita nih sebagai ASN, bagaimana ya cara menularkan praktik baik MPP ini ke unit lain? Oke, baik Kak Siti. Sebenarnya untuk cara penularannya itu bisa dimulai dengan membuat paduan replikasi dan juga adanya layanan bergerak berbasis digital atau MPP mobile. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antar daerah melalui forum inovasi dan pelayanan publik, serta harus menerapkan penerapan manajemen ASN berbasis merit dan kompetensi digital. Luar biasa Bang jawabannya. Nah, untuk kembali ke Kak Aulia nih sebagai penutup, sebagai seorang ASN, bagaimana strategi implementasi smart governance yang patut dicontoh? Dari pengamatan saya, kunci sukses implementasi smart governance itu ada pada tiga hal. Yang pertama, memulai dari keluhan masyarakat untuk membangun solusi digital yang relevan. Kedua, rutin mengadakan pelatihan untuk ASN. Dan yang ketiga, mengubah cara pandang ASN dari sekedar melayani menjadi membantu dan memudahkan masyarakat. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah sekali ya. Mantap sekali jawaban dan hasil diskusi kita di sore-sore ini. Terima kasih atas respon Abang dan Kakak sekalian. Hari ini kita belajar bahwa tantangan seperti VGVS bisa menjadi momentum perbaikan manajemen ASN. Dan inovasi seperti MPP Digital adalah bukti bahwa ASN kita mampu menjadi penggerak smart governance. Semoga semakin banyak ASN yang tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara makna dan dampak. Semoga diskusi ini menjadi momentum kita bersama untuk mewujudkan smart government melalui manajemen ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih untuk semuanya.